Aku menyaksikan lereng gunung yang runtuh di telan jurang tak berdasar, suaranya memekakkan telinga. Kepul debu bersatu dengan kabut. Pesawat kertas yang dikendalikan Ali terus melintasi jurang, akhirnya mendarat di lereng seberangnya, tubuh kami terguling pelan. Sambil merangkak duduk, aku segera mengaktifkan teknik penyembuhan. Menyembuhkan diri sendiri. Badanku remuk, tulang kakiku patah, lebam biru di sekujur tubuh. 15 menit, kondisiku membaik, masih dengan melangkah terlatih-tatih, aku mendekati Sally. Segera menyentuh lengannya. Teman baikku itu ternyata tidak parah. Entah bagaimana caranya, efek samping racun cacing pasak itu membuat sel-sel tubuh Sally perlahan-lahan bisa menyembuhkan diri sendiri. Sally membuka matanya, dia menoleh ke samping, menunjuk. Batozar, berseru pelan. Aku tahu maksudnya, segera mendekati Batozar. Di antara kami, Master B kondisinya paling buruk. Tubuhnya tanpa ampun menerima 3 kali hantaman pukulan berdentum si tanpa mahkota. Dia mengalami luka dalam. Darah segar masih mengalir di mulutnya. Jubahnya robek-robek, terutama bagian punggung, tempat tubuhnya terhenyak ke dalam tanah. Aku segera menyentuh bahunya, mulai melakukan teknik penyembuhan. Memindai seluruh badannya, ada banyak luka, lebam, dan memar. Tapi yang mendesak, luka di bagian dalam. Aku menggeram, konsentrasi mengerahkan seluruh tenaga, mulai menjahit kembali jaringan yang robek, mengganti sel-sel yang rusak. Terlambat sedikit saja aku menyembuhkan Batozar, dia tidak akan tertolong. Nafasku tersengal, keringat mengalir deras di dahi. Ali berdiri di dekatku, menonton. Dia sebenarnya ingin membantu, tapi dia tidak tahu harus melakukan apa. Juga Sally, wajahnya cemas, mengatupkan tangan di dada, berharap yang terbaik. Setengah jam berlalu, aku terduduk di lereng gunung, kelelahan. Akhirnya selesai. Mata merah Batozar membuka, bola matanya berputar-putar. Wajah menyeramkan yang lebam, biru, telah kembali seperti semula, meski tetap seram. Batozar menatapku. Dia segera tahu apa yang terjadi, aku baru saja menyembuhkannya. Terima kasih, Putri Rai. Aku mengangguk, menyeka leher. Seandainya saja Putri juga bisa sekaligus menyembuhkan wajah seramku. Itu tentu lebih terima kasih lagi. Batozar beranjak duduk, mencoba bergurau. Aku tidak bisa menjaganya. Kembali lengang. Itu bukan salahmu, Ali. Batozar menggeleng, pangeran galau itu memang hebat. Bukan tandingan kita. Tapi kita telah bertahan dengan sangat baik. Dalam petualangan ini, itulah kata kuncinya, bertahan selama mungkin. Tidak masalah kita kalah 1-2 pertarungan, atau malah kalah berkali-kali, tapi pastikan kitalah yang tetap berdiri tegak di akhir semua kisah. Ali masih menunduk. Sally menghela nafas pelan. Beberapa menit lalu skor kami masih 1-0, sekarang terbalik, si tanpa mahkota unggul 0-1, dia membawa potongan tombak pertama, dan telah melesat lebih dulu mencari titik kedua. Batozar berdiri, menepuk-nepuk pakainya yang robek-robek. Dengan debu dan tanah yang menempel, dia terlihat berantakan. Tapi selain itu, dia telah pulih 100%. Jangan cemaskan banyak hal Ali. Batozar tersenyum, pertarungan ini belum berakhir. Lagi pula kita punya keuntungan tak terduga. Pertama, Nir Mahkota tidak tahu jika kita masih hidup. Dia menyangka kita tidak akan selamat dari lereng gunung yang runtuh. Dengan begitu, dia tidak akan menguntit kita lagi. Yang kedua, Nir Mahkota tidak tahu di mana harus mencari potongan kedua. Archie bungkam. Jadi dia harus menghabiskan waktu beberapa saat untuk mencari informasi itu, semoga dia tidak menemukannya. Kita sebaliknya, bisa langsung menuju ibu kota Arcantum, mencari Kulture. Tanpa potongan kedua itu, Nir Mahkota tidak bisa membuat tombak pusaka. Ingatlah selalu, akan selalu ada kabar baik setelah kabar buruk. Kalimat Batozar membesarkan hati. Aku mengangguk. Batozar menoleh ke Sally, bagaimana kondisimu, petarung klan matahari? Sebagai jawaban Sally mengepalkan jemari tangannya. Aliran listrik terlihat bergemeretuk di sana, juga cahaya hijau. Itu baru semangat, Sally. Batozar menatap lereng seberang yang telah runtuh. Kita tidak bisa meneruskan perjalanan dengan kubus terbang, kita akan melakukannya secara manual, menembus alam liar klan Komet Minor dengan teknik teleportasi. Kalian siap? Kami bertiga mengangguk. Berangkat sekarang, anak-anak. Batozar memberi perintah. Sekelas tubuhnya telah melesat meniti lereng-lereng gunung, menuju arah ibu kota Arcantum. Sebelahnya, terima kasih apanya? Ali menoleh lagi. Menghilang. Telah membeli benda-benda kecil dengan teknologi itu. Benda itu menyelamatkan kita tadi.
Aku muncul di sebelahnya lagi. Ali nyengir, sekarang kalian tahu kenapa benda itu harganya mahal sekali kan? Teknologi, Ra. Tidak ada teknologi yang murah. Splash, si jenius itu sudah menghilang lagi. Kami berempat terus meniti lereng-lereng gunung. Batozar benar, selalu ada kabar baik setelah kabar buruk. 4 jam kemudian, saat kami mulai lelah dan bosan itu Ali, melintasi lereng-lereng gunung, Ali mulai mengeluh tentang dibutuhkan 48 jam lebih menuju ibu kota Arcantum dengan cara manual seperti ini, kami mendapatkan kabar baik kecil. Kami menemukan sebuah pemukiman penduduk. Persis di lembah terakhir setelah barisan gunung-gunung. Indah sekali. Batozar menghentikan teknik teleportasinya di atas lereng. Menatap ke lembah. Hamparan menguning terlihat sejauh mata memandang. Petak-petak tanah yang tertata rapi. Dan persis di tengahnya, terlihat bangunan-bangunan berbentuk 5x4. Tidak banyak bangunan itu, hanya 30-40 rumah. Pemukiman ini lebih mirip desa yang permai di dunia kami. Apakah itu persawahan? Atau ladang gandum? Sally memicingkan mata, jarak kami masih 2-3 km, klan ini masih punya persawahan. Tentu saja masih, Sally. Ali menyahut, mereka tetap butuh makan. Beras tidak bisa diciptakan dari udara kosong. Splash, Batozar melesat menuruni lereng gunung, menuju lembah itu. Splash, kami bertiga menyusul. Tiba di tepi lembah, kami segera tahu jika hamparan petak-petak tanah ini adalah persawahan dengan teknologi tinggi. Butir padi merekah di seluruh batangnya, sampai tak terlihat batangnya saking lebatnya. Warnanya menguning, tanda siap dipanen. Sama seperti di dunia kami, padi ini tumbuh di atas petak tanah berair, bedanya, air itu dialirkan melalui sistem irigasi udara, ada tabung-tabung panjang yang mengambang di atas petak-petak sawah, mengeluarkan air secara otomatis, sekaligus pupuk dan berbagai unsur hara lainnya. 2 kali teleportasi, kami tiba di gerbang perkampungan. Penduduk yang sedang beraktivitas menatap kami heran. Juga anak-anak yang sedang bermain dengan layang-layang tanpa benang. Batozar mengangguk sopan. Ali segera mengubah pakaiannya agar sesuai dengan pakaian setempat. Ini sudah hampir pukul 2, jadwal makan siang. Tapi ini hanya desa kecil, mereka tidak punya rumah makan. Juga tidak ada toko-toko, yang ada hanya rumah-rumah penduduk. Salah satu bangunan 5x4 di tengah desa terlihat ramai. Rumah itu terbuka lebar, dengan meja-meja dan kursi-kursi berbentuk 5x4 terbalik berbaris di halaman. Batozar berhenti sejenak di depannya, menatap keramaian. "Aha, kalian orang asing bergabunglah kemari." Salah satu penduduk berseru. Ditilik dari wajahnya, mungkin dia tetua desa ini. Tersenyum ramah kepada kami. "Ayo, jangan ragu-ragu, hari ini semua diundang makan bersama. Bahkan musuh sekalipun." Tetua itu tertawa lebar. Batozar melangkah mendekat. "Kalian bebas boleh memilih kursi manapun. Silahkan duduk." Batozar memilih sembarang meja di sisi paling luar, kami duduk di kursi-kursi mengambang. Aku menatap sekeliling, penduduk yang kami lihat sebelumnya, yang membawa kotak-kotak kecil 5x4 ternyata menuju ke sini. Mereka bercakap-cakap riang, sambil meletakkan kotak-kotak itu di atas meja. "Hari ini adalah hari panen, kawan. Kami sedang merayakannya." Tetua pemukiman menjelaskan, penduduk datang membawa makanan. Semua berkumpul di sini, penduduk dewasa, anak-anak. Kerumunan anak-anak yang bermain layang-layang tanpa benang juga terlihat, mereka sekarang pindah bermain gasing di halaman. Juga ada yang saling berkejaran. Sesekali orang tua mereka mengomel, menyuruh mereka duduk rapi. Kotak-kotak 5x4 itu berisi makanan, beberapa penduduk bertugas membagikannya ke setiap meja, termasuk meja kami. Juga membagikan piring-piring, gelas-gelas dan alat makan. Ali melongokkan kepala mengintip isi kotak segi 4, wajahnya langsung cerah. "Makanan asli, Sally." Ali berbisik. "Memangnya ada makanan palsu?" Sally balas berbisik. "Maksud bisikan Ali, makanan yang dihidangkan berbentuk makanan asli seperti di dunia kami, bukan hanya lidi-lidi." Tetua desa berdiri di depan semua orang, dia memulai acara, memberikan 1-2 kalimat sambutan tentang panen musim ini yang baik, kehidupan desa yang makmur. Penduduk bertepuk tangan. Dia kemudian mengangkat tangannya, saat tangan itu diturunkan, tanpa basa-basi lagi penduduk mulai makan siang. Ali singat mengambil piring, disusul oleh Sally dan Batozar. Aku juga ikut mengambil piring. Setelah bertarung di lereng gunung tadi, kami lapar.
Penduduk mulai menghabiskan makan siang sambil mengobrol santai. 5 segi 4. Itu tidak aneh, Sally. Ali menyahut, itu simpel, efisien dan efektif. Justru di dunia kita yang aneh, coba lihat bangunan rumah di kota kita. Rumit sekali, berbagai bentuk hanya untuk sebuah rumah kecil. Tukang bangunan di klan ini pastilah pusing jika disuruh bekerja di kota kita. Di sini, mereka cukup membuatnya menjadi kubus. Selesai. Sally mengangguk-angguk. Itu masuk akal. Semakin maju teknologi sebuah klan, penduduknya cenderung semakin simpel. Ali melanjutkan penjelasan, sambil menyendok makanan, kendaraan di sini juga lebih simpel, hanya berbentuk kubus atau kotak. Bandingkan di dunia kita yang rumit sekali bentuknya. Di klan ini bahkan roda sudah punah, mereka tidak memerlukan lagi roda. Semua bisa terbang, jadi bentuknya tidak perlu aneh-aneh lagi. Sally kembali mengangguk, juga masuk akal, dan bicara soal bentuk kubus. Di dunia kita ada hewan yang kotorannya berbentuk kubus, Sally. Hewan apa? Kamu tahu wombat? Aku tahu wombat. Hewan berkantung dengan tubuh gendut, terlihat lucu. Nah, apakah kamu tahu jika kotoran wombat berbentuk kubus? Itu sungguhan. Aku tidak sedang bergurau, Sally. Kotoran wombat berbentuk kubus. Bayangkan, bentuknya kubus-kubus kecil, aneh sekali jika dibandingkan kotoran hewan lainnya yang panjang-panjang, atau butiran-butiran, atau encer. Heh, Ali. Aku menyikut si jenius itu. Apa? Dia menoleh. Kita sedang makan tahu. Kenapa kamu harus membahas kotoran hewan segala? Ali nyengir lebar, hanya berbagi pengetahuan, Ra. Aku melotot. Aku tahu dia jenius, bahkan Pak Gun, guru biologi kami kalah pintar, tapi tidak perlu dia menjelaskan detail bentuk kotoran wombat sekarang. Mau kubus kek, mau segitiga kek kotorannya, dibahas nanti-nanti saja. Sally tertawa pelan, melanjutkan menyendok makanan. Sekitar kami semakin ramai, beberapa penduduk membuat pertunjukan. Menyanyi sambil menari. Meski aku tidak mengerti tariannya, juga ganjil melihat alat musik mereka, tetap seru melihatnya. Tepuk tangan terdengar dari meja-meja terbang. Aku penasaran sekali kenapa si tanpa mahkota bisa sehebat itu. Sally mencomot topik lainnya, makanan kami hampir habis. Menembus batas-batasnya, melepaskan pukulan lebih kuat, bergerak lebih cepat, dan sebagainya. Mudah saja memahaminya, Sally. Ali berkata santai, di dunia kita ada spesies semut yang menarik. Namanya semut Dracula, Mystrium chamilae, semut kecil ini adalah hewan tercepat. Dia bisa menggerakkan rahangnya 5.000 kali lebih cepat dibanding kedipan mata manusia. Lihat, saat kita mengedip, cepat sekali bukan? Nah, semut ini bisa menggerakkan rahangnya ribuan kali lebih cepat. Dia hanya membutuhkan 0,000015 detik. Semut ini menggunakan kecepatan rahangnya untuk menghantam hewan antropoda lain, berburu mangsa. Sally termangu. Maka seperti itulah si tanpa mahkota. Kita memang sudah bergerak lebih cepat, tapi dia lebih cepat lagi. Kita memang sudah memukul lebih kuat, tapi dia lebih kuat lagi. Bayangkan saja semut itu tadi, betapa cepat rahangnya bergerak jika dibandingkan kedipan mata kita. Tidak susah membayangkannya, kan? Anak SD saja bisa, kamu seharusnya juga bisa. Aku ikut menatap Ali, tertarik. Aku baru tahu soal semut itu. Kamu adalah penduduk dunia paralel paling pintar yang pernah kulihat, Ali. Balthazar ikut bicara, dia sejak tadi mendengarkan percakapan kami. Terima kasih, Master B. Ali terlihat senang dipuji, wajahnya memerah. Tapi sekaligus juga paling menyebalkan. Balthazar menyeringai, mata merahnya berputar-putar, caramu menjelaskan kepada Sally, persis seperti sedang menceramahi anak-anak SD. Itu tidak sopan. Ali terdiam. Ekspresi senangnya tersumpal. Aku menahan tawa, Master B baru tahu sih, aku dan Sally sudah bertahun-tahun mengalaminya. Tidak bisakah kamu menjelaskannya dengan cara lebih baik? Sally tidak sebodoh itu. Dia hanya belum tahu. Lagi pula, Sally adalah sahabatmu, dia mendengarkan penjelasanmu penuh respek. Lihat wajah Sally, dia bahkan percaya 100% semua penjelasanmu. Maaf, Master B. Tidak akan kuulangi. Aku benar-benar tertawa melihat Ali diomelin. Entahlah, apakah dia berubah, atau besok-besok akan begitu lagi. Asteris perayaan panen itu masih berlangsung setengah jam lagi. Hingga tetua desa kembali berdiri di depan, memberikan 1-2 kata kalimat.
Penduduk bersorak-sorai mendengarnya. Lompat ke tujuan berikutnya. Balthazar yang menjawab, bagaimana dengan persawahan mereka? Sally bertanya, ini kabar baik kedua bagi kami. Pemukiman ini akan lompat persis di ibu kota Arcantum, kami tidak perlu repot-repot lagi melakukan teleportasi ke sana. Mereka telah selesai melakukan panen padi. Panen telah selesai. Kapan mereka melakukannya? Ternyata, saat kami sibuk makan, menonton tarian, mendengar nyanyian, mesin-mesin canggih memanen hamparan sawah. Lembah itu telah kosong. Butir padi telah dimasukkan ke dalam kotak-kotak 5 segi 4 besar di sekeliling pemukiman, ada belasan kotak tersebut. Hasil panen akan dibawa menuju ibu kota Arcantum. Setelah menjual hasil panen di sana, pemukiman akan melakukan teleportasi lagi ke titik berikutnya, lembah yang berbeda, mereka akan menanam jenis tumbuhan yang berbeda lagi. Sepanjang tahun, pemukiman ini akan terus berpindah-pindah, hingga siklusnya tiba, kembali lagi ke lembah ini, ketika tanahnya siap diolah kembali. Apakah kalian akan melanjutkan perjalanan secara manual atau ikut kami lompat? Tetua desa bertanya kepada Balthazar. Kami akan ikut lompat. Balthazar mengangguk, tujuan kami memang ibu kota Arcantum. Kebetulan yang menyenangkan orang asing. Mari kita bersiap-siap. Tetua desa memberi perintah kepada beberapa penduduk. Bersiap-siap. Mereka mulai mengaktifkan mesin-mesin besar yang ada di bawah pemukiman. Persis mesin teleportasi itu dinyalakan, tanah yang kami pijak bergetar halus. Penduduk dewasa menatap untuk terakhir kalinya lembah indah di sekitar mereka. Anak-anak tidak peduli, mereka masih asyik bermain-main. Getaran di tanah semakin terasa. Cahaya mulai keluar dari tepi-tepi pemukiman. Pondasi pemukiman mulai terangkat ke udara, melepaskan diri dari lembah. Sekejap, cahaya terang menyelimuti sekitar kami. Splash! Seluruh pemukiman telah melakukan lompatan. Menekuk jarak melipat ruang, untuk kemudian splash. Muncul persis di ibu kota Arcantum. Di lokasi yang telah disediakan bagi pemukiman-pemukiman lain merapat di dekatnya, tak ubahnya pemukiman ini seperti mobil yang lagi parkir. Super badass, Ali mendesis.